Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, Nia Binsasi, kelas A, semester 7. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari buku Sosiologi Terapan. Baik, bab 1 itu tentang kesenjangan digital, teori dari kesenjangan digital, reproduksi dan konfigurasi ulang ketidaksetaraan. Perkembangan dan perluasan penggunaan teknologi digital di dalamnya kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam skala global sedang meningkat kekhawatiran tentang munculnya ketidaksetaraan baru dan reproduksi ketidaksetaraan yang ada. Perkembangan ini adalah bagian dari perubahan sosial yang cepat, yang mengantarkan informasi dan jaringan masyarakat. Beberapa komentator membantah bahwa kapitalisme informasi global yang mendasari suatu informasi dan jaringan masyarakat menghasilkan semakin terfragmentasi dan tidak setara masyarakat. Bab ini melanjutkan pekerjaan para pendiri sosiologi untuk mengatasi ketidaksetaraan di masyarakat informasi global. Untuk melacak tautan ini, bab ini memperkenalkan file gagasan tentang kesenjangan digital sebelum mempertimbangkan cara teknologi berada perubahan dan ketimpangan sosial budaya. Ini kemudian membahas pembagian digital informasi global dan pembentukan ketidaksetaraan baru. Bagian pertama, teknologi digital, hubungan sosial, dan kesenjangan digital. Bagi banyak orang di seluruh dunia, luasnya teknologi digital apakah dialami sebagai kehadiran atau ketidakhadiran signifikan. Aspek yang membedakan teknologi digital adalah bahwa itu merupakan artefak dan media komunikasi yang disebut oleh Silverstone dan Hirsch pada tahun 1994. Artikulasi ganda ini penting untuk menilai ketimpangan jaringan yang diaktifkan secara digital. Ini bukan hanya penataan jaringan teknologi dan kemampuan untuk mengakses dan menggunakannya yang memberikan kontribusi faktor kesetaraan, tetapi juga menyediakan akses ke informasi dan ranah publik yang merupakan sumber daya utama dalam informasi. Secara keseluruhan, istilah pentingnya teknologi terletak pada cara yang tertanam dalam hubungan produksi, dalam arus informasi, dan masuk caranya mendukung partisipasi. Pemanfaatan teknologi di dalam proses ekonomi, politik, dan sosial budaya masyarakat ketidaksamaan. Seseorang dapat mulai menilai pentingnya pengucilan dari media sosial, jaringan berbasis teknologi digital ketika seseorang melihat bahwa itu adalah penggunaan dalam hubungan sosial yang menghasilkan ketimpangan. Bisa dilihat bahwa penyertaan ke dalam jaringan yang diaktifkan secara digital adalah signifikan dalam hal peluang yang dimiliki orang untuk terlibat dalam kehidupan ekonomi dan untuk berpartisipasi kehidupan politik, sosial, dan budaya. Penyematan teknologi digital di sosial, ekonomi, proses demokrasi, dan berbentuk budaya terwujud dan dialami secara tidak merata dan berbeda oleh orang-orang di seluruh dunia.
perkembangan diferensial dan penggunaan teknologi digital dalam konteks ketimpangan global menciptakan dinamika yang dihasilkan bentuk-bentuk baru kemiskinan dan eksklusi serta mereproduksi ketidaksetaraan yang ada dan divisi sosial. Ketimpangan saat ini dan perpecahan dalam informasi dan masyarakat berjaring serta dianggap sebagai kesenjangan digital. Ide tentang pembagian digital adalah titik awal yang berguna mengeksplorasi dinamika ketimpangan dalam budaya informasi global. Bagian kedua adalah meletakkan teknologi dan dinamika sosial budaya, perubahan dan ketidaksetaraan. Pendekatan pembentukan sosial untuk teknologi mengatasi cara di mana teknologi tertanam dalam hubungan sosial. Berpendapat bahwa teknologi adalah dibentuk oleh faktor sosial seperti masalah ekonomi dan hubungan gender. Cara teknologi menjadi makna dalam hubungan sosial adalah di dalamnya diproduksi dan dikonsumsi. Teknologi mengekspresikan visi sosial yang tertanam, dan itu melibatkan kita apa yang disebut Marx sebagai pembentuk kehidupan, termasuk politik, sosial, dan aspek simbolik kehidupan sosial. Yang memiliki dimensi hukum, yang memiliki sejarah, memerlukan satu set hubungan sosial, dan itu memiliki arti. Jenis analisis serupa di mana mereka melihat teknologi digital sebagai mengartikulasi hubungan sosial masyarakat di mana mereka dimobilisasi hubungan kekuasaan. Aktualisasi ini mencakup hubungan sosial digital teknologi yang menangani dinamika politik dan budaya, ketidaksetaraan dan kesenjangan digital. Durkheim pada tahun 1984, Marx 1976 1922 mengangkat masalah ketidaksetaraan dan menanyakan, pertama, mengapa mengejar kekayaan tampaknya menghasilkan kemiskinan di skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan yang kedua, mengapa prinsip kebebasan kesetaraan tampaknya berjalan seiring tangan dengan bentuk-bentuk baru penindasan yang mengerikan. Sosiolog klasik ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cara yang berbeda. Weber pada tahun 1922 menekan pada perkembangan birokrasi terkait dengan peningkatan skala organisasi dan pembagian tenaga kerja. Dia melihat perbedaan antara orang berdasarkan kelas, status, dan kekuasaan. Weber mengidentifikasi rasionalisasi sebagai kalkulasi cara yang bagus untuk tujuan daripada nilai tujuan yang merayakan efisiensi dalam kultus teknik yang dominasi. Kombinasi pembagian berdasarkan kelas dan status digabungkan dengan rasionalisasi untuk membuat sangkar besi yang terkunci orang ke posisi tertentu dan dunia kehidupan yang terbatas. Masing-masing posisi mempengaruhi kekuatan yang dimiliki individu untuk membentuk kehidupan mereka. Marx membahas pembagian kerja dan keterasingan dalam mode produksi kapitalis ketika dia mengidentifikasi keterasingan dalam proses kerja dan dalam aktivitas produktif bekerja. Keterasingan mengungkap fakta bahwa organisasi hubungan produktif merupakan sistem kelas yang tertumpu pada dominasi eksploitatif. Marx, ciri khas kapitalisme adalah munculnya kelas produsen yang memiliki tidak lain adalah tenaga kerja mereka sendiri yang terpaksa mereka jual sebagai imbalan untuk upah yang dibayarkan oleh pemilik alat produksi. Pekerja dari Marx menyoroti hubungan ketidaksetaraan di pasar ekonomi dan pengaturan politik yang terkait dengan kapitalisme.
Durkheim berpendapat bahwa perkembangan diferensiasi struktural individualisme saat ia mengamati bahwa kerja menjadi lebih terbagi dan terspesialisasi. Pembagian kerja hasil dari perjuangan individu berkembang dalam menghadapi peningkatan volume dan kepadatan populasi dan tekanan pada sumber daya. Untuk Durkheim, diferensiasi menciptakan ketidaksetaraan yang merupakan bagian dari yang lebih besar, lebih kompleks sistem sosial. Dalam sistem ini, kelembagaan berperan penting dalam mendukung kohesi sosial. Dengan demikian, pendidikan menjadi penting dalam mendukung organik solidaritas dan dalam mendukung individu untuk mengembangkan keistimewaannya masing-masing, bisa terintegrasi ke pasar tenaga kerja. Sistem pendidikannya juga signifikan dalam memelihara rasa. Bagian yang berikut menempatkan dinamika kesenjangan digital di global kapitalisme informasional. Inovasi teknologi digital bersamaan dengan globalisasi, neoliberalisme, dan konsumerisme, sedangkan menghasilkan transformasi sosial mengantarkan apa yang oleh di beberapa komentator disebut sebagai masyarakat informasi atau masyarakat jaringan. Dalam perubahan jaringan dan masyarakat informasi ada kontinuitas dalam perekonomian itu masih berdasarkan kapitalisme. Baik, sekian dan terima kasih.